bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kami kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas mata kuliah kami. Tanpa pertolongannya mungkin kami tidak akan sanggup menyelesaikannya dengan baik. Sholawat serta salam semoga terlimpah tercurahkan kepada baginda tercinta kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para tabiin-tabiinnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Langsung saja kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi kami, yaitu kisah singkat yang berperan penting dalam pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan, yaitu Datuk Patimang. Saya persilahkan kepada teman kelompok saya, Saudari Dedi Arfawan, untuk mempresentasikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Arfawan dari Prodi PAI 3. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai biografi serta peran Datuk Patimang dalam menyebarkan syiar Islam di Sulawesi. Datuk Patimang yang bernama asli Datuk Sulaiman dan bergelar Khatib Sulung, yaitu seorang ulama dari Kota Tengah Minangkabau yang menyebarkan agama Islam ke Kerajaan Luwu, Sulawesi. Sejak kedatangannya pada tahun 1593 atau penghujung zaman ke-16 sampai akhir hayatnya, dia bersama dua orang saudaranya yang juga ulama, yaitu Datuk Ribandang yang bernama asli Abdul Makmur dengan gelar Khatib Tunggal, dan Datuk Ritiro yang bernama asli Nurdin Aryani dengan gelar Khatib Bungsu, menyebarkan agama Islam ke kerajaan-kerajaan yang hadir di Sulawesi Selatan pada masa itu. Mereka menyebarkan agama Islam dengan cara membagi wilayah syiar mereka berdasarkan menyebarkan agama Islam dengan cara membagi wilayah syiar mereka berdasarkan keahlian yang mereka miliki dan kondisi serta budaya masyarakat Sulawesi Selatan atau Bugis. Ketika itu Datuk Patimang yang berbakat tentang tauhid menerapkan syiar Islam di kerajaan Luwu, sedangkan Datuk Ribandang yang berbakat fikih di kerajaan Goa dan Talok, sementara Datuk Ritiro yang berbakat tasawuf di kawasan Tiro dan Bulukumba. Pada awal mulanya, Datuk Patimang dan Datuk Ribandang menerapkan syiar Islam di wilayah kerajaan Luwu, sehingga menjadikan kerajaan itu sebagai kerajaan pertama di Sulawesi Selatan, Tengah dan Tenggara yang menganut agama Islam. Kerajaan Luwu merupakan kerajaan tertua di Sulawesi Selatan dengan wilayah yang mencakup Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, serta Kota Palopo, Tanah Toraja, Kolaka, Sulawesi Tenggara sampai Poso, Sulawesi Tengah. Seperti umumnya, budaya dan tradisi masyarakat Nusantara pada masa itu, masyarakat Luwu juga masih menganut kepercayaan animisme atau dinamisme yang banyak diwarnai hal-hal yang mistik dan menyembah dewa-dewa. Namun dengan pendekatan dan cara berdasarkan syiar Islam yang diterapkan Datuk Patimang dan Datuk Ribandang dapat diterima Raja Luwu dan masyarakatnya berasal dari masuk Islamnya seorang petinggi kerajaan yang bernama Tandipau. Lalu berlanjut dengan masuk Islamnya Raja Luwu yang bernama Datuk La Patiware Daeng Parabuang pada 4-5 Februari tahun 1605 Masehi, beserta seluruh pejabat istananya. Setelah melewati dialog yang panjang selang sang ulama dan raja di bawah itu, setelah melewati dialog yang panjang selang sang ulama dan raja tentang segala anggota agama baru yang dibawa itu, setelah itu agama Islam pun menjadi agama kerajaan dan hukum-hukum yang hadir dalam Islam pun menjadi sumber hukum untuk kerajaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait dengan biografi dan peran daripada Datuk Patimang dalam menyebarkan syiar Islam
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu Datuk Kritiro, yaitu Datuk Kritiro ini adalah mubalik asal Minangkabau yang menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-17 Masehi. Dakwah yang dilakukannya itu berpusat di wilayah Kabupaten Bulukumba. Ia memulai dakwah bersama dengan Datuk Ribandang dan Datuk Fatimah. Datuk Kritiro ini menyebarkan Islam dengan pendekatan penyesuaian budaya masyarakat lokal dan berhubungan baik dengan para penguasa kerajaan. Peran awalnya adalah pengislaman kedaulatan Luwu, kerajaan Goa, dan kerajaan Talo. Setelah itu, ia mengislamkan kerajaan Tiro, mengislamkan berlanjut hingga ke kerajaan Bantaing dan persekutuan Telu Limpoe. Datuk Ritiro ini memiliki kerajaan Tiro sebagai tempat untuk berdakwah sebelum mengenal Islam. Masyarakatnya itu mempelajari ilmu kebatinan dan ilmu sihir. Datuk Ritiro kemudian mulai mengajarkan tentang syariat tarekat, hakikat dan makrifat Islam. Dalam pengajarannya, Datuk Ritiro menggunakan pendekatan tasawuf yang bermazhab Sunni. Jadi pembahasan utama dalam pengajaran dalam tentang pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ia juga mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam gaib dan alam yang nyata. Jadi penyebaran Islam oleh Datuk Kritiro terjadi dengan cepat karena pemikiran tentang kematian antara kebudayaan lokal dengan ajaran Islam itu memiliki kemiripan. Jadi raja dari kelima dari kerajaan Tiro yang bernama Laun Rudaeng biasa akhirnya meminta Datuk Kritiro untuk bertemu dengannya. Selama pertemuannya, ajaran Islam yang disampaikan Datuk Ritiro mudah diterima oleh para penguasa di kerajaan Tiro dan juga masyarakatnya. Akhirnya Laun Rudaeng itu biasa menerima Islam sebagai agama resmi di kerajaannya. Jadi para bangsawan kerajaan Tiro itu resmi beragama Islam pada tahun 1013 Hijriah dan 1000 pada tahun 1607, dan Pat Tedungi memeluk agama Islam. Jadi masyarakatnya itu kemudian beralih dari kepercayaan animisme dan dinamisme ke agama Islam. Setelahnya Raja Kerajaan Tondong dan Raja Kerajaan Lammasir juga memeluk Islam beserta masyarakatnya. Sekian dari beberapa